Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahutubu faqad al-gaut wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyukhrijan nas min zulumati syirki wal jahala ila nuri tauhid wal hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tazakkarun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam masjid ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, segala rangkaian amal ibadah kita ini akan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
selaku khatib berwasiat untuk kita semua pada siang hari ini. Marilah kita berupaya terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah hari ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang hampir setiap hari Jumat disebut atau disampaikan oleh para khatib, dari surah An-Nahl ayat 90. Biasanya khatib di khutbah kedua menyebut ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Kenapa ayat ini mayoritas khatib menyampaikan dalam khutbah terakhir? Dalam catatan sejarah, di zaman Bani Umayyah, perpecahan politik umat Islam itu sangat dahsyat, menjunjung golongan, menjunjung partai, sehingga dalam salam-salam berpidato selalu menyebut ciri khas golongan. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau sebagai khalifah umara dan sekaligus beliau sebagai ulama, untuk berupaya menyatukan umat Islam pada waktu itu, berhentilah menonjolkan ciri khas golongan itu. Beliau menginstruksikan kepada para khatib agar menyampaikan pesan yang sangat mulia melalui ayat ini, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya, dan seterusnya. Apa yang terkandung dalam ayat ini? Kalau kita lihat dari terjemahnya, ada 3 perintah penting Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan ada 3 larangan penting pula. Pertama, ayat itu menyatakan innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia itu supaya berbuat adil, siapapun dia, apapun jabatannya, harus berlaku adil. Itu perintah yang pertama. Dan menurut riwayat Imam Bukhari, bahwa salah satu ayat yang paling banyak dibahas di dunia ini adalah ayat ini. Dimanapun manusia, baik dia Islam maupun tidak, selalu menyebut ayat ini, Al-Adl. Tidak ada yang tidak menyebut adil dalam pelayanan manusia, mulai dari RT sampai ke tingkat nasional, selalu harus adil. RT harus melayani rakyat dengan adil. Kalau kita di kantor harus melayani orang dengan adil. Selalu disebutkan apapun keadaannya, harus adil. Dalam tafsir Kementerian Agama atau ahli-ahli tafsir yang sudah dirangkum, minimal ada 4 keadilan yang harus dilaksanakan agar kehidupan di dunia ini agak nyaman. Pertama, terutama bagi kita umat Islam, harus adil hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga keadilan dengan Allah Subhanahu wa taala?
hindari menyekutukan Allah. Hindari dari segala musyrik. Karena musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Tidak mungkin adil kalau orang sudah musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Al-ayah. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah biangnya kezaliman. Itu yang pertama, kita harus adil. Bagaimana? Jagalah keimanan kita. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus adil dengan diri kita sendiri dan keluarga. Kita jangan dulu memikirkan keadilan orang lain. Cobalah adil terhadap diri kita dan keluarga kita. Kadang-kadang orang tidak bisa berbuat adil terhadap jasadnya sendiri. Mata punya hak, perut punya hak. Tapi kadang-kadang dengan mengikutkan hawa nafsu tidak adil terhadap mata kita. Begadang sampai larut malam main gap, padahal mata sudah ngantuk. Itu termasuk zalim terhadap dirinya sendiri, terhadap anggota tubuhnya. Juga harus adil. Kalau sudah bisa adil terhadap diri sendiri, insya Allah akan adil dalam keluarga. Bapak harus bisa adil terhadap istrinya. Ibu harus bisa adil terhadap suaminya. Sebagai pimpinan rumah tangga harus adil kepada anak-anaknya. Bagaimana kita melayani, memperlakukan anak-anak kita. Kalau keadilan ada pada diri pribadi dan kepada Allah, kemudian juga kita akan harus adil terhadap perjanjian terhadap orang lain. Masing-masing kita ini baik langsung tertulis atau tidak, banyak yang membuat janji kepada orang lain. Kadang-kadang tidak ditepati. Contoh, kalau orang buka kantor, buka praktek, tertulis kantor ini bukanya jam 8 sampai jam 4. Ternyata pasien datang jam 9, belum ada petugasnya. Ini termasuk mengingkari tidak adil terhadap perjanjian yang mereka buat. Hampir seluruh di kantor-kantor sudah tertulis jam masuk jam 8 sampai jam 14. Pegawai datang jam 10. Zalim terhadap perjanjian dirinya sendiri. Dia berteriak-teriak harus adil, tapi dia sendiri sudah zalim. Tidak adil terhadap perjanjian yang sudah mereka buat sendiri. Makanya ayat ini selalu disampaikan dalam khutbah kedua itu. Kalau sudah bisa adil terhadap perjanjian, baru keadilan berikutnya adalah keadilan di meja hijau, yang bukan ranah khatib membahasnya, adalah para pakar-pakar hukum yang berhak, yang punya otoritas untuk membahas masalah keadilan di pengadilan, keadilan aparat itu. Itulah pentingnya ayat ini disampaikan selalu khatib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tapi tanggapan jemaah begitu khatib membaca itu bermacam-macam. Kalau orang yang salat Jumat biasa ngantuk, dia kaget terbangun. Oh, ini mau salat ini. Ada yang masih amin, dikiranya masih doa. Padahal Rabbana atina fid dunya hasanah. Langsung khatib lanjutkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Semestinya begitu khatib menyampaikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, apakah saya ini sudah bisa adil? Diri saya, keluarga, di tempat saya kerja dan seterusnya. Kemudian perintah yang kedua apa setelah adil? Al-ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan artinya berbuat baik.
berbuat mengikuti hati nurani. Dalam salah satu hadis disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari, al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya orang yang ihsan dalam beribadah itu, dia beribadat seakan-akan melihat Tuhan, padahal dia tidak mungkin melihat Tuhan. Tapi yakin seluruh ucapan kita, seluruh yang ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kalau sudah demikian, tidak mungkin kita akan berbuat zalim di dunia ini. Yang ketiga, perintah yang ketiga dalam ayat ini, wa itaizil qurba. Dimanapun kita, siapapun kita, perhatikanlah kerabat keluarga. Kerabat keluarga artinya saudara yang masih ada hubungan darah dengan kita. Kenapa? Karena kecenderungan orang sekarang ini harus bersahabat dengan orang yang sudah mapan. Kalau dengan wali kota, dengan kepala dinas, padahal hanya satu kabupaten, itu kawan saya. Itu masih ada hubungan keluarga dengan saya, karena dia menjadi kepala dinas atau menjadi wali kota. Begitu ada keluarganya, kerabatnya yang masih darah dagingnya dari dusun, miskin, tidak sekolah. Siapa itu, Pak? Itu dari kampung saya itu. Tidak mau mengaku keluarga. Jangankan memperhatikan, jangankan memberi bantuan, mengaku keluarga saja malu. Itulah diingatkan dalam khutbah tiap Jumat bagi kita bapak-bapak. Seperti hari ini, berapa juta khatib menyampaikan ayat ini, saking pentingnya ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Kemudian berikutnya, wayanha anil fahsya. Ada larangan. Larangan terutama segala fahsya, segala dosa, segala perbuatan keji, maksiat. Hindari. Menjauhkan maksiat. Wal munkar. Perbuatan yang merusak pribadi maupun orang lain. Apa? Seperti minuman keras, itu kan merusak otak sendiri dan merusak orang lain, harus dihindari. Wal bagh, permusuhan. Yang menjadi masalah sekarang ini, ada kecenderungan umat Islam ayat ini dipenggal, melarang maksiat, melarang berbuat mungkar, melarang permusuhan. Jangan disampaikan. Nanti disebut intoleran, disebut fanatik, tidak menghormati orang lain. Memang masalah. Coba di lingkungan bapak-bapak sekalian, kalau kita mengajak masyarakat untuk berbuat baik, tidak ada masalah. Ayo kita berjemaah ke masjid. Ya, nanti aku nyusul. Tapi kalau bapak-bapak mencegah kemungkaran, hoi, berhentilah pula judi itu. Balik diadang tengah jalan. Mau judi, mau apa, kehendak kami. Nak mau masuk neraka, mau apa? Kenapa bapak ngurusi orang lain? Ada tantangan besar. Mencegah kemungkaran itu banyak tantangan. Maka kecenderungan bahkan di sekolah-sekolah jangan diajarkan mencegah kemungkaran. Cukup mengajak perbaikan. Harus merubah ayat Al-Quran ini. Lihatlah komentar-komentar para pakar. Banyak yang tidak senang dengan ayat yang mencegah kemungkaran ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu marilah kita mulai dari diri kita, keluarga,
kita berlaku adil, mengayomi keluarga kerabat, berupaya menjauhkan diri kita, keluarga kita dari perbuatan dosa, maksiat dan permusuhan. Satu orang musuh sudah terlalu berat di dunia ini. Jangankan banyak musuh, susah kita hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Salawatullah wa salamuhu ala khatamil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah al-azima yazkurkum waskuruhu ala ni'ami yazidkum. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.